Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Salwa dari kelas reguler 4D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang rangkuman materi Islam disiplin ilmu kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LC, MA. Yang pertama yaitu kesehatan lingkungan perspektif Islam. Membicarakan tentang kesehatan lingkungan ketika tidak dijaga dengan baik akan menimbulkan kerusakan. Tidak hanya di muka bumi, tetapi di daratan maupun di lautan. Kemajuan teknologi memang memiliki banyak manfaat, tetapi ada pula dampak dari kemajuan teknologi, yaitu terjadi pencemaran yang luas baik di darat maupun di laut. Ditinjau dari perspektif Islam, tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Dan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minal alam. Allah memberikan apresiasi berupa pahala kepada orang yang menjaga atau memelihara lingkungan. Ada satu cabang ilmu yang diabaikan oleh manusia, yaitu menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Di dalam Islam, tidak hanya peri kemanusiaan, tetapi juga mencakup peri kehewanan dan alam gaib. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik makhluk hidup agar hubungan manusia dengan alam terjaga dan harmonis. Adapun faktor penyebab kerusakan budaya yaitu yang pertama boros, yang kedua mubazir, yang ketiga berlebih-lebihan, dan yang terakhir mewah. Lalu selanjutnya ada materi tentang kesehatan jiwa perspektif Islam. Pendidikan jiwa ini diutamakan sebelum kita memiliki jasad, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Karena di dalam Al-Quran dibedakan antara kalimat ruh dan kalimat nafsiyah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti jiwa, namun mempunyai perbedaan. Tata letak perbedaannya yaitu ditinjau dari sisi meletakkan maknanya dan spesifikasinya. Di dalam Al-Quran, surat Asy-Syamsi ayat 7, Allah berfirman dengan jiwa. Jadi, Allah bersumpah dengan jiwa dengan penuh makna yang besar dan fungsi yang besar. Kemudian, Allah mengilhamkan jiwa itu dengan fuzur, sesuatu yang buruk, dan ketakwaannya. Jiwa itu memiliki potensi. Dengan potensi al-qada, ketika jiwa dididik dengan benar, maka ia akan mengeluarkan potensinya. Potensi kebenaran, potensi kebaikan disebut dengan takwa. Tetapi jika jiwa tidak dididik dengan benar, maka potensi yang akan keluar sebaliknya, yang disebut dengan fuzuroha ar-rozaya, kerendahan atau sesuatu yang membuat manusia menjadi hina. Tugas kita adalah mendidik jiwa agar menjadi orang yang bertakwa. Lalu selanjutnya ada determinan kesehatan perspektif Islam. Masalah internal kesehatan dalam perspektif Islam yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi status kesehatan seseorang ataupun masyarakatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat itu penting dan mengenal faktor-faktor yang menunjang kesehatan itu juga penting dan sangat bermanfaat dalam ilmu kegiatan masyarakat dan mencari model yang tepat dalam rangka untuk memberikan edukasi terhadap kesehatan masyarakat sebagai mukadimah bahwa sehat di dalam Islam itu tidak hanya mencangkup sehat secara fisik,
tetapi juga sehat secara hati hingga lahir batin. Itu tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, masalah sehat ini dikaitkan pula tidak hanya sehat yang bersifat sesaat, tetapi ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena masalah itu juga berkaitan dengan masalah kelak di hari kiamat. Lalu selanjutnya ada kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi di dalam perspektif Islam yaitu Islam sangat peduli terhadap masalah kesehatan dan termasuk unsur terpenting yang ada di dalam diri manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan agar kita setelah diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka salah satu yang harus kita perhatikan setelah beriman itu adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan reproduksi ini adalah kita akan bicara bagaimana kesehatan secara fisik dan sekaligus kesejahteraan. Menjelaskan terkait fisik maupun mencangkup mental secara tidak dan yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi. Bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan, tetapi juga ini mencangkup segala hal yang setelah komprehensif dibahas di dalam Islam yang berkaitan dengan masalah kesejahteraan reproduksi yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Di dalam Islam konsep ini berbeda dengan konsep agama lain atau konsep reproduksi dalam perspektif pemikiran barat. Di dalam Islam, pandangannya adalah komprehensif yang melihat dari konsep reproduksi yang khususnya untuk kaum Hawa. Di antara pokok-pokok kandungan syariat yang berkaitan dengan reproduksi perempuan berkaitan dengan kesehatan fitrah. Kesehatan yang sifatnya individu meliputi kebersihan badan, tangan, gigi, dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan epidemiologi preventif dalam menangani penyakit yang menular. Preventif kesehatan sehingga tidak tertular dan juga tidak menularkan penyakit terhadap orang lain. Sehingga di situ Islam selalu menganjurkan tindakan-tindakan yang reflektif supaya tidak menimbulkan penyakit baik menularkan ataupun tertular. Lalu yang selanjutnya ada menanggulangi wabah LGBT. Syahwat atau dorongan hawa nafsu yang dimotori oleh pengaruh bisikan setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan dalam sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya. Kemudian terjadi pembengkokan dan penyimpangan yang disebabkan pengaruh bisikan was-was setan yang membengkokkan mereka dari fitrahnya, dijauhkan dari agamanya, sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan dan halal diharamkan. Penyimpangan itu selain dari pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, ada juga pengaruh diri yang terkadang disebabkan oleh bisikan karena kebodohan atau karena subhat yang terkadang seseorang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka terjadilah penyimpangan bahwa disebutkan satu kasus dalam Al-Quran itu dulu terjadi penyimpangan dari fitrah kemanusiaan
menanggulangi wabah LGBT. Penanganan HIV di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, maka harus segera ditanggulangi. Salah satunya itu bagaimana kita mencegah dengan edukasi di tengah-tengah masyarakat. Disampaikan dengan menjelaskan dampak bahaya dari LGBT dan hukuman yang Allah akan berikan. Oleh karena itu, harus dilakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang pertama adalah bagaimana cara kita mencegah ideologi ini dan juga perilaku LGBT ini agar tidak tersebar semakin luas di tengah masyarakat. Hal yang dapat dilakukan yang pertama adalah kita perbaiki masyarakat atau paradigma berpikir akidahnya, karena manusia itu lahir secara fitrah, jadi tidak ada orang yang menyimpang dari fitrahnya. Lalu yang selanjutnya, pelayanan kesehatan Islami. Nilai yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam preventif Islam. Yang pertama, nilai rahmah. Yang kedua, nilai ihsan. Yang ketiga, nilai ma'ruf. Yang keempat, nilai an-nusrah. Yang kelima, nilai ukhuwah. Yang keenam, prinsip memberikan kemudahan. Model pelayanan kesehatan Islam menjadi prioritas, sehingga segala bentuk kegiatan baik itu asuhan medis ataupun keperawatannya itu harus dibingkai dengan nilai Islam dan kaidah-kaidah Islam. Lalu yang terakhir ada islamisasi masyarakat. Islam disiplin ilmu kesehatan, atau lebih tepatnya islamisasi ilmu kesehatan. Sebagai tenaga kesehatan, praktisi kesehatan atau para akademik kesehatan itu tidak hanya sekadar membimbing, tidaknya sekadar memberikan penyuluhan secara normatif di tengah-tengah masyarakat, tetapi sebagai seorang muslim yang menjadi tenaga kesehatan atau pemikir kesehatan, artinya melalui kesehatan kita juga sedang berdakwah, mengajak orang melalui sikapnya atau akhlaknya. Oleh karena itu, kita harus mencerminkan diri sebagai orang yang berakhlak, khususnya di saat kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hadis Abu Hurairah dijelaskan sebaiknya kalian itu sebagai seorang muslim, orang yang beriman, yang paling baik adalah akhlaknya, paham agama, dan mendalami ilmu. Jadi di dalam mengislamkan masyarakat, di sela-sela kita memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, maka kita mengedepankan akhlak. Kemudian di dalam memberikan pelayanan, penyuluhan harus berdasarkan ilmu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.